Oke, ternyata dengan single sideband saja itu sudah mengcover informasi kita seluruhnya gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan double sideband, itu bandwidth-nya lebih boros ya karena lower dan upper-nya kita kirimkan secara bersamaan. Nah, ternyata ini boros bandwidth. Nah, solusinya adalah kita menggunakan single sideband saja. Artinya event itu kita mau mengirimkan lower sideband-nya saja atau upper sideband-nya saja, itu informasinya sudah tercover ya, sudah lengkap. Nah, ini contohnya teman-teman, misalkan ini sisi upper saja yang teman-teman kirimkan atau sisi lower-nya saja yang teman-teman kirimkan. Ya, jadi kalau misalkan kemarin ini ada dua gitu ya, lower dan upper ya, lower dan upper. Nah, kalau untuk single sideband salah satunya saja yang teman-teman kirimkan. Ya, itu untuk single sideband. Ya, nah ini spektrumnya. Ya, di sini intinya carrier-nya kita tekan ya. Nah, ini untuk pembangkit sinyal AM SSB SC-nya ya, single sideband suppressed carrier. Nah, ini anggaplah informasi masukan di mana ada informasinya frekuensi A ke B itu spektrum. Nah, setelah itu ada osilator ya. Di sini ada pembawa cos 2 PFCT, ada frekuensi carrier. Nah, di sini ada band pass ya. Band pass ini berarti dia melewatkan dua pita frekuensi yaitu A dan B. Ya, setelah itu di sini ada hasil dari modulasi. Ya, nah misalkan yang dilewatkan di sini hanya dari sisi upper-nya saja misalkan gitu ya. Nah, maka di sisi yang kita transmisikan ini ya, sisi upper-nya ya. Ini pita satu sisi. Ya, oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas untuk definisi? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana kalau misalkan informasi masukan kita itu dia sinusoidal tunggal ya. Nah, misalkan informasi masukan kita itu MT tetap ya, itu adalah amplitude dari sinyal informasi cos 2P dikali frekuensi informasi T ya. Nah, sementara carrier-nya itu adalah amplitude carrier cos 2P frekuensi carrier T gitu ya. Nah, ini adalah masukan kita. Nah, ini adalah sinyal dari pembawa, ini hasil dari spektrum sinyal termodulasi AM SSB SC. Ya, nah untuk rumusnya persamaannya teman-teman bisa gunakan rumus yang ini. Ya, di mana rumus untuk sinyal termodulasinya adalah amplitude carrier kita kali dengan amplitude sinyal informasi dibagi 2 cos 2pi frekuensi carrier ditambah dengan frekuensi informasi terhadap waktu T. Ya, pakai rumus yang ini. Ya, ini turunan dari sinyal termodulasi AM DSP SC. Ya, kita ambil satu sisi saja. Ini yang diambil sisi upper ya. Kalau mau sisi lower boleh. Nah, karena yang diambil di sini sisi upper-nya, nah maka untuk pengembaraan spektrumnya teman-teman di sisi upper saja. Ya, di mana untuk sumbu Y-nya ini amplitude-nya teman-teman gunakan yang ini. Ya, jadi amplitude carrier kita kali dengan amplitude sinyal informasi dibagi 2. Sementara untuk sumbu X-nya ya untuk frekuensinya pakai yang ini. Frekuensi carrier kita tambah dengan frekuensi informasi. Ya, sementara untuk carrier-nya kita suppress, kita anggap 0. Ini untuk sinyal informasi sinusoidal. Nah, ini untuk pembangkitnya seperti biasa ya, ini ada menggunakan fase metode shift. Nah, di sini ada pi per 2. Ya, ini ada perkalian dengan sinnya ya. Nah, ini adalah hasilnya kita jumlahkan di sigma saja. Nah, sinyal ini cos dengan hasil dari sinnya. Kita jumlahkan untuk sinyal AM SSB SC-nya. Ya. Nah, ini untuk di detektor ya. Nah, di detektor kinerjanya kebalikan dari modulator ya. Kalau di sini ada penerima AM SSB SC. Nah, di sini osilatornya. Nah, jangan lupa lupasnya kita tapis ya, yang tinggi kita loloskan yang rendah. Nah, ini sinyal informasi kita. Ini harusnya M-topi ya, M-topi T. Ya, kita pakai synchronous detection.
Nah, ini untuk deteksi sinyalnya, ya. Prinsip kerjanya sama dengan yang di atas ya, cuman di sini kita diberikan persamaan, ya, persamaan hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk keluaran filter, misalkan filter dari LPF kita. Ya, ini kondisi idealnya. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan fasa katanya ya. Nah, kalau ada perbedaan fasa, teman-teman di lokal osilatornya, nah, kita pakai rumus yang ini. Ya, jadi untuk keluaran filter dari LPF-nya pakai rumus yang ini ya. Oke, saya blok dulu. Ya, oke. Ya, oke, saya blok dulu. Nah, ini ya, jadi pakai tegangan carrier, amplitude carrier kita kalikan dengan amplitude sinyal informasi, kita kalikan dengan ini bersama dengan yang DSB-SC ya. Nah, kita bagi 4 ya, cos 2pi, tapi di sini ada delta F. Nah, di sini delta F di sini adalah pergeseran spektrum hasil dari deteksi yang diakibatkan oleh pergeseran fasa yang terjadi. Ya, ini untuk AM, SSB, SC. Nah, kita langsung, nah ini saya bikin contoh soal ya. Diketahui dua tahapan dari single sideband modulator ya, modulator. Oke, ini ya. Nah, ini gambarnya ya, kita kirimkan ya, ada dua, ada band pass filter 1, band pass filter 2. Nah, teman-teman kirimkan informasi di mana sinyal inputnya ini adalah frekuensinya range-nya 0 sampai 4 kHz. Ya, sementara untuk frekuensi osilatornya ya, yang di sini itu 455 kHz ya. Nah, untuk yang frekuensi yang kedua itu di 10 MHz. Nah, untuk band yang satu, yang pertama yang ini BPF1 itu frekuensi range-nya 455 sampai 459 kHz. Nah, misalkan kita menginginkan ya output dari band pass filter yang kedua ini sinyal AM SSB dengan upper sideband. Nah, yang pertama teman-teman gambarkan spektrum dari sinyal informasi dan keluaran mixer 1 katanya. Keluarannya di sini itu BPF1, band pass filter 1. Nah, gambarkan spektrum keluaran mixer 2 yaitu band pass filter 2. Nah, tentukan frekuensi carrier-nya ya. Nah, setelah itu bila frekuensi dari BPF1 itu terganti dengan 451 yang awalnya 455. Nah, maka dengan bantuan spektrum sinyal tertentu, nah kita tentukan frekuensi carrier-nya katanya ya. Oke, ini sudah saya gambarkan. Nah, ini untuk gambar spektrum sinyal informasi dan keluaran mixer. Ya, ini untuk sinyal informasi dia 0 sampai 4 kilo. Ini teman-teman perhatikan. Nah, ini untuk output mixernya karena frekuensi carrier yang pertama itu 455 ya, kita 4 di sini ya. Nah, makanya teman-teman kurangkan 451 tambahkan 4 459. Itu output mixernya. Ya, sementara untuk output band pass filter satunya ya, dia 455 sampai 459 ini gambarnya. Yang diminta sisi upper. Ya. Sampai di sini bisa dicermatin dulu soalnya. Ambil izin mau tanya. Ya. Kalau mixer itu yang campuran carrier sama datanya, Bu? Iya, mixer, iya, perkalian sinyal, iya benar. Makasih, Bu. Ya. Yang di sini ya. Ya, Dek. Yang di sini ya, Dek. Baik, Bu. Output perkalian ini. Sinyal ini kita kali ini. Ya. Nah, ini dia, ini untuk output dari band pass filternya. Ya, yang A jelas ya. Teman-teman langsung gambarkan spektrumnya saja. Oke, nah ini untuk yang sinyal yang kedua. Yang B, nah gambarkan spektrum keluaran mixer 2 dan band pass filter 2. Ya, nah di sini sudah saya tambahkan. Ya, nah di sini kan dia 10, oke, ini dia 10 ya, 10 mega ya. Oke, ini oke, kita tambahkan biar nggak bingung. Oke, di sini. Ini. Beda 10 mega ya. Ya, 10 mega.
Nah, di sini ada 455, 459. Teman-teman gambarkan saja. Ya, berarti dikurang sama ditambah. Ya, ini untuk 10 mega, sementara untuk keluaran dari bandpassnya, karena dia minta itu adalah upper sideband, teman-teman gambarkan yang 10 tambah 455 dan 10 ditambah 459. Mudah ya, gampang ya. Nah, kalau untuk single sideband, teman-teman langsung menggambarkan spektrumnya saja. Karena kita hanya menggambarkan satu sisi, jadi langsung implementatif ke spektrumnya saja. Ya, oke, ini saya delete dulu. Nah, yang ketiga itu, bila ringnya kita ganti, kalau kita ganti, maka frekuensinya teman-teman adjust saja sesuaikan dengan yang diminta berapa. Ya, sampai di sini paham? Untuk yang single sideband? Lebih gampang kalau dibandingkan dengan yang double sideband. Ya, nanti UTS-nya seperti ini soalnya. Oke? Nah, ini untuk yang keluaran dari bandpass-nya. Ya, oke, karena tadi 10 mega, teman-teman sesuaikan ya frekuensinya. Jangan sampai salah frekuensinya. Ya, nah oke, untuk yang AM, SSB, SC selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk Vestizel. Nah, kalau Vestizel ini sebenarnya pertengahan ya, dia pertengahan antara double sideband dan single sideband. Ini biasanya kita gunakan di televisi ya untuk Vestizel ya. Nah, untuk bloknya hampir sama, cuma di sini kita pakai filter SSB saja. Bedanya di situ. Ya, ini untuk Vestizel. Nah, ini untuk spektrum awal. Spektrum awal teman-teman kalikan. Ini mixer boleh ya, kita kali ya, kali sinyal. Nah, cuman di sini 2 cos omega CT. Ya, 2 cos omega CT, kita kalikan masuk ke filternya. Ya, nanti dia memfilter ya frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, ini nanti hasilnya. Nah, teman-teman lihat di sini hasil dari bentuk dari sinyal modulasinya. Ya, ini bentuk dari sideband-nya. Ya, nah ini biasanya kita gunakan di televisi ya untuk FSB ini. Ya, nah ini untuk sinyal spektrum ya. Kalau tadi spektrumnya seperti ini, ya mana contohnya yang di atas? Bandingkan ini, ya. Nah untuk Vestizel dia kebalikan, ya. Nah sinyalnya dibalik. Ya ini buat apa nanti biasanya untuk rank frekuensi mana yang tinggi yang digunakan ya biasanya seperti itu. Nah, untuk contoh soal SFB tidak saya bikin ya. Nah, ini untuk detektor. Ya, detektor dari FSB. Nah, ini prinsip kerjanya bersama dengan yang DSB. Ya, di sini ada anoda, kapasitor, dan resistansi resistor. Ya, prinsip kerjanya sama. Nanti ada selubung atau envelope dari sinyalnya. Ya, oke. Nah, saya lanjut. Nah, ini perbandingan, kalau di sini hanya dibahas 3 saja ya, walaupun tadi saya tambahkan yang FSB. Nah, ini perbandingan dari ketiga yang tadi di atas ya, yang AM DSB-FC, AM DSB-SC, dan AM SSB-SC. Ya, ini sudah kita rangkumkan, teman-teman tolong dibaca ya. Nah, ini perbedaan dari sinyalnya ya. Ini ada carrier di sini yang di bawah untuk yang full carrier, yang suppress carrier, nah carriernya di sini depress. Ya, di sini kelihatan nih perbedaan spektrumnya. Nah, untuk AMSSB di sini hanya satu aja, mau sisi upper atau sisi lower. Ya. Nah, ini untuk yang perbedaan spektrum bandwidth-nya. Ya. Nah, kayak ini materi kita terakhir untuk yang AM ya. Nah, ini untuk kinerja sistem AM. Untuk kinerja sistem AM, ini biasanya kita gunakan untuk performansi. Kalau ditanya performansi untuk sinyal analog, teman-teman jawabnya adalah sinyal to noise ratio. Ya, jadi perbandingan, ini kan ada modulator, ya. Jadi sinyal to noise ratio itu perbandingan dari sinyal yang kita terima di penerima, kita bagi dengan noise yang ada di kanal. Jadi di penerima itu kan dia penjumlahan sinyal yang sinyal terima dan sinyal noise. Nah, kita lihat berapa perbandingan antara daya sinyal dan daya noise-nya.
Ya, nah di sini teman-teman ada sinyal to noise ratio untuk AM/SSB, ada sinyal to noise ratio, sorry ini nanti kita ganti ya, AM/DSB-SC dan AM/DSB-FC ya. Nah teman-teman tinggal langsung implementatif saja. Jadi kalau misalkan untuk sinyal to noise ratio AM/SSB, maka untuk mencarinya adalah sinyal yang diterima ya, daya ya, ini daya ya. Berarti gunakan dB tadi, dB watt, dBm gitu gunakan. Kita bagi dengan rapat daya noise-nya dikali dengan frekuensi informasi maksimum. Ya, nah sama rumusnya sama, kecuali nanti untuk yang full carrier ada di sini indeks modulasi. Ya, teman-teman ingat lagi materi yang minggu lalu untuk yang AM, DSB, FC ada indeks modulasi di situ. Ya, oke. Oke, materi kita selesai untuk AM. Nanti saya buat dulu untuk soal tes yang pertama. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau PowerPoint-nya apakah akan dibagikan? Iya, oke. Ini saya share ya. Ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Nanti saya share ya, Dek. Nah, soal-soal yang sering keluar itu yang saya bikinkan di contoh soal ya, teman-teman pahami contoh soalnya. Nah, hati-hati yang di AM, DSB-SC, yang suppress carrier itu kan ada, saya kasih contoh 3 ya, yang ada sinyal AC-nya, ya, yang ada di situ kandungan tegangan AC, dan tidak. Nah, itu berbeda di carrier, amplitude carrier, hati-hati. Hati-hati melihat soal. Ya, oke. Silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, boleh. Nanti PM ya? Oke, ya. Yang lain silakan. Kalau soal BLMS boleh nanti PM aja. Ya, nanti kita bahas. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Ini saya perbaiki dulu rumusnya. Ya. Iya, bukan kuis, tes. Tesnya ini nanti saya update dulu ya, saya tanya dulu koordinator seperti apa pengerjaannya. Apakah saya hanya boleh ngasih soal aja atau harus saya awasi gitu. Saya tanya koordinator dulu ya. Ini supaya sama tiap kelasan. Ya. Nanti saya kabarkan secepatnya. Nah, ya saya tanya dulu koordinator ya. Ya, ya nanti untuk slide ini hanya untuk kelas yang saya ampu saja, karena ini saya tambahkan beberapa contoh soal ya. Nanti saya ini supaya seragam saja, teman-teman tolong jangan bilang ke kelas yang lain ya. Oke, jadi teman-teman bilang dapat dari LMS saja gitu ya. Ya nanti takutnya kasihan sama kelas lain gitu yang nggak dikasih contoh soal ya. Paham ya teman-teman ya? Ini soal-soal UTS yang saya tambahkan ke sini. Ya, jadi konsumsi pribadi saja ya. Oke, ada lagi deh pertanyaan deh. Nanti secepatnya ya, insya Allah hari ini juga saya bakal kasih tahu teman-teman ya. Oke, kalau tak ada saya cukupkan dulu. Saya mau susun soal dulu.
Ada lagi, Dek? Oh, ini Rofi baru masuk. Ada lagi? Belum ya? Oke, nah nanti tolong dibaca. Yang mau ditanyakan boleh langsung WhatsApp saya pribadi ya. Oke. Rofi, ada yang mau tanyakan Rofi? Kita udah selesai, Dek. Kayaknya Rofi baru masuk ya. Oke deh ya. Oke, tolong dipelajari. Yang masih ragu nanti WhatsApp saya pribadi ya. Oke, saya akhiri dulu. Selamat pagi. Oke, saya izin tutup kelas ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.